Inilah fakta-fakta dari penangkapan Yahya Walani terkait dugaan kasus penistaan agama. Penangkapan Yahya Walani terjadi sekitar pukul 5 sore. Yahya Walani ditangkap karena diduga menista agama. Kabar terbaru, pria yang dikenal sebagai penceramah itu kini telah berstatus tersangka. Pasca penangkapan, kondisi kesehatan Yahya Walani juga dikabarkan menurun hingga dibawa ke rumah sakit. Berikut fakta-fakta dari kasus hukum Yahya Walani. Meski baru ditangkap pada Kamis kemarin, Yahya Walani tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Mei 2021. Hal itu diungkap oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono. Menurut Brigjen Rusdi, proses penyelidikan kasus Yahya Walani telah berlangsung sejak April 2021. Sudah tersangka, itu kan prosesnya sejak bulan April. Bulan Mei sudah naik penyidikan, sudah jadi tersangka. Terkait penangkapan yang baru dilakukan saat ini, Brigjen Rusdi beralasan hal itu untuk menjawab keresahan masyarakat. Dan semua ada prosesnya. Polri tetap merespon segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. Dan itu sudah dibuktikan, ada laporan, ada kegelisahan masyarakat, polisi merespon itu. Yang kedua, fakta Yahya Walani dilarikan ke rumah sakit karena sakit. Setelah ditangkap oleh polisi, kondisi kesehatan Yahya Walani dikabarkan menurun. Pria berdarah Minahasa itu bahkan dilarikan ke rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Jumat. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Perawatan Medik dan Perawatan Rumah Sakit Polri, Kombes Yayok Wirtato, yang bersangkutan di Rumah Sakit Polri. Lebih jauh, Yayok tidak menjelaskan perihal sakit yang dialami Yahya Walani. Ia hanya memastikan Yahya Walani telah mendapat penanganan medis. Sementara itu, kepada Rumah Sakit Polri, Brigjen Asif Hendra menyampaikan pihaknya telah menandatangani tim dokter yang akan merawat tersangka selama di Rumah Sakit Polri. Saya sudah tanda tangan tim dokter yang tangani beliau, dan juga sudah saya buatkan antisipasi agar pelayanan lebih optimal, yang sakit kita layani dengan baik, tutur Asep. Fakta ketiga, pasal yang disangkakan kepada Yahya Walani atas laporan komunitas masyarakat cinta pluralisme ke Barreskrim Polri dengan nomor laporan LP _B _0287 _4 _2021 Barreskrim tertanggal Selasa 27 April 2021. Dalam laporan itu, Yahya Walani dianggap melakukan ujaran kebencian. Dalam laporan polisi tersebut, yang bersangkutan dilaporkan karena telah melakukan suatu tindak pidana, yaitu ujaran kebencian berdasarkan sara dan penodaan terhadap agama tertentu melalui ceramah yang diunggah pada video YouTube. Sejumlah pasal terus disangkakan kepada Yahya Walani. Di antaranya, ia dijerat dengan pasal 28 ayat 2, nomor 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal tersebut, Yahya Walani bisa terancam pidana penjara maksimal 6 tahun. Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tak hanya itu, Yahya Walani juga dipersangkakan pada pasal 156 huruf A KUHP, yaitu melakukan penodaan terhadap penodaan agama tertentu. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, bunyi pasal 156A KUHP. Rusdi mengatakan kini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap Yahya Walani. Masyarakat pun diimbau untuk tenang dan mempercayai kasus ini kepada kepolisian.